Part 11. Juan memasuki kantornya dengan perasaan tak menentu. Ia meminta asistennya membuatkan kopi. Asistennya itu bukan Sally tentu saja tapi Suryo. Bukan dengan alasan khusus tapi memang sebuah syarat. Ini bukan kantor induk Taman Asoka, tempat ia dulu bertemu dengan Lara, melainkan bangunan resor yang hampir setengah jadi. Sebab itulah di sini hanya ada 25 pegawai, di antaranya arsitek, manajer umum, staf kantor, beberapa bilang pekerja bangunan, office boy, dan koki. Tentu saja semuanya harus laki-laki karena tempat ini begitu terpencil dan jauh dari jangkauan. Bahkan penduduk desa terdekat sangat jarang bertandang ke sini. Hanya pendaki-pendaki gunung yang terkadang ingin tahu lalu mampir dan mengambil swafoto. Kemudian para pendaki itu melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi, sebelum beristirahat di pondok pendaki. Pondok itu terletak di sebelah utara lereng Welirang dan dataran yang lebih tinggi ketimbang Taman Asoka. Itulah mengapa ia masih memikirkan keadaan Lara. Tempat ini bisa dikatakan tidak 100% aman dari bahaya. Lagi-lagi Juan mengembuskan napas dengan sedikit kesal. Ini memang masih terlalu pagi. Udara masih terasa begitu dingin walau cahaya pagi bersinar hangat. Mengelus pucuk-pucuk daun yang basah karena titik air tadi malam. Wajahnya sedikit berkerut memikirkan keberadaan Lara. Ia ingin menghubungi gawai gadis itu tapi sisi hati lainnya melarang. Bukankah dirinya memang tak menginginkan pernikahan konyol ini? Juan hanya memahami jika pernikahan ini adalah syarat dari bantuan yang dikucurkan papanya. Karena, sebelumnya ia memang nyaris bangkrut gara-gara tempat terkutuk ini. Lalu, setelah semua masalah teratasi, untuk apa ia harus memikirkan Lara? Ia juga sudah membantu melunasi utang Nugraha Wetan, bahkan melebihkan bantuan itu atas nama pernikahan. Juan mendongak, menatap langit-langit ruang kantor yang berwarna krem. Ia berputar bersandar pada kursi ergonomis yang cukup nyaman. Kepalanya kembali berdenyut, ia masih mengingat Lara. Agak tergesa, ia mengambil gawai di meja, menghubungi mama mertuanya. Setelah berbasa-basi sejenak dengan perempuan Jawa ningrat itu, Juan mengajukan pertanyaan. Apa Lara pulang ke Nugraha Wetan, Ma? Di sana beberapa jenak tak ada jawaban. Ia mendengar mertuanya menghela napas panjang, tidak nak Juan. Lara tidak ke sini, apa dia pergi dari Taman Asoka? Juan lalu menjelaskan jika tadi pagi Lara tidak menemaninya sarapan. Ia juga tak menemukan Lara di dalam rumah. Di dapur, kamar mandi, ruang tengah, bahkan lapangan kecil di depan resor. Tidak ada Lara dimanapun. Lara suka berjalan-jalan, nak. Ia sangat lincah dan senang melihat-lihat sesuatu. Sebab itu, ia ingin jadi pewarta. Dulu, Lara ingin berkeliling dunia. Ia menganggap dunianya hanya sebatas Nugraha Wetan dan kampus saja. Mama mertuanya berhenti seperti tertawa kecil. Ia pasti sedang berkeliling, tenang saja nak. Lara tidak akan meninggalkan nak Juan sendirian di sana. Lalu percakapan itu berakhir saat Juan melihat jarum jam sudah bergerak ke arah kanan. Ia sedikit lega mendengar pemaparan mama mertuanya. Tapi, kenapa bayangan Lara selalu mengganggunya? Ia sungguh tak bisa berkonsentrasi hari ini. Setiap kali memejamkan mata, Juan selalu melihat Lara. Harusnya dia bahagia karena gadis itu tidak merepotkannya lagi. Kenapa justru ia malah mendapati dirinya semakin gusar dan marah-marah begini? Juan memijit keningnya yang terasa sakit. Beberapa jenak berlalu, hingga asistennya memberi beberapa contoh lanskap untuk desain Taman Asoka. Juan menyuruhnya meletakkan gambar-gambar dari beberapa kontraktor itu di meja kerjanya sembari menyesap kopi berkali-kali. Tiba-tiba gawainya berbunyi dengan nyaring. Hatinya bersorak. Mungkin itu mama mertuanya mengabarkan keberadaan Lara yang ternyata pulang ke Nugraha Wetan. Iya, mama, katanya tanpa menoleh sedikit pun pada layar gawai. Di seberang sana tak terdengar apapun hingga beberapa detik. Hening. Ini Bestari, Mas Juan. Mama sedang keluar. Apa benar Lara pergi dari Taman Asoka? Suara sendu mendayu yang pernah ia dengar di sebuah pesta. Pesta pernikahan temannya. Ya.
Tuhan, Bestari, gadis itu. Ia pernah tertarik dengannya, dulu sebelum ia bertemu Lara. Rasanya sungguh tidak mengenakan saat ia tahu jika Bestari tidak menginginkannya, malah menyukai lelaki lain. Lagi-lagi, itu adalah pengakuan Lara. Yang tentu saja, ia memang harus percaya. Bukankah mereka ini bersaudara? Aku belum tahu. Tadi tidak ada di rumah, jawab Juan kaku. Akan aku hubungi temannya, Mas. Mungkin Lara ada di sana, celoteh Bestari. Ya, apa Lara tidak meninggalkan pesan di rumah? Atau lewat SMS? Tanya gadis itu merecoki harinya yang sudah rumit. Juan melengos, tidak. Oh, baiklah. Tidak biasanya Lara seperti itu, Mas. Aku akan coba menghubungi teman-teman kampusnya. Lalu Bestari menutup teleponnya. Juan terdiam beberapa saat lamanya. Ini seperti deja vu. Sungguh, ia ingin memuntahkan kekesalannya pada putri-putri The Wish yang seenaknya datang dan pergi dalam hidupnya. Namun, benarkah demikian? Apa benar mereka datang dan pergi begitu saja? Atau dia sendiri yang mengusir mereka dari hidupnya? Ia tidak mengusir Lara, bukan begitu. Sikap yang ditunjukkannya pada gadis itu memang sedikit memuakkan kalau tidak ingin dikatakan brengsek. Sebenarnya, apa yang ingin ditunjukkannya pada Lara? Apakah bahwa ia yang berkuasa dan memegang kendali? Atau ia menginginkan gadis itu tahu bahwa kehadirannya tidak diinginkan? Ia sebenarnya menyimpan sebuah rencana. Rencana rahasia. Sayang, rencana itu tampak terlalu egois dan sedikit kejam. Juan menyipit mengamati desain-desain lanskap di tangannya. Ia sulit berkonsentrasi. Lelaki itu berdiri, lalu membuka pintu kantor. Sebelum kemudian gawainya berteriak dengan nyaring. Agak jengah lelaki itu menatap layar, Mama Ingrid. Ini pasti tentang Lara lagi. Setelah bertanya ini dan itu, juga memberi kabar kalau Mama dan keluarga De Borg akan segera ke Bali, berlibur, dan kembali ke Den Haag dalam waktu dekat. Akhirnya pembicaraan itu sampai pada Lara. Mungkin dia hanya ingin menghindarimu, sayang, kata mamanya dengan tegas. Juan mengetukkan jarinya dengan sedikit emosi saat ia tahu Mama menelponnya mungkin hanya untuk mengetahui keadaannya di Taman Asoka. Jadi, basa-basi di awal tadi hanya sekadar berita tak penting. Apakah Mama mertua memberitahunya secepat itu? Mungkin tidak, bisa jadi ini memang insting alami perempuan yang melahirkannya ke muka bumi. Jadi, sayang, apa yang kamu lakukan pada gadis itu? Lara anak Noel, tak mungkin melakukan sesuatu yang kurang ajar jika bukan kau yang pertama melakukannya, kecam Mama tanpa ampun. Juan hanya mendengar dengan baik. Ia malas memberi komentar. Selesaikan secara dewasa, jangan berlagak seperti bocah. Mama yakin kamu bisa bersikap lebih baik, ceramahnya lagi. Membuat muka Juan semakin keruh. Ya. Bisa jadi, Lara marah padanya, lalu tiba-tiba menghindarinya. Sengaja memberi jarak, agar mereka tak bertemu. Siapa pula yang tak merasa jengkel jika diperlakukan tidak baik setiap hari? Juan hanya ingin Lara tahu, bahwa pernikahan ini bukanlah sesuatu yang baik untuk mereka. Untuk dirinya terutama. Ya, hanya itu. Jadi, jika sekarang gadis itu marah dan kesal, seharusnya ia bahagia bukan? Juan mengacak rambutnya, lalu memandang keluar jendela. Langit mulai berwarna abu-abu pudar. Mungkin, tak lama lagi hujan segera turun. Asistennya mengetuk pintu. Deretan pekerjaan sudah menunggu. Lara merunduk memetik beberapa kuntum mawar yang mekar di belakang rumah kayu. Ia sebenarnya bersembunyi dari sosok Juan yang tampak gagah dalam balutan kemeja dan celana kain. Ia melihatnya tadi. Lelaki itu membuka jendela dapur dan memutar pandangan, mungkin sedang mencarinya. Ah, atau malah senang mendapati dirinya tak ditemukan di dalam rumah. Tadi pagi, sebenarnya ia ingin menemani Juan sarapan. Tapi, mengingat penolakan lelaki itu pada malam hari, Lara merasa sedikit sakit hati. Ia memang tidak menangis, mungkin karena merasa dirinya tidak mau menyerah dengan Juan. Lagi pula, ia memang jarang menangis.
Tidak seperti Bestari yang bebas meneteskan air mata jika sedang sedih atau tidak enak hati. Sebab itu, ia ingin menguatkan diri dengan sedikit menghindari lelaki itu. Setidaknya, ia tak ingin selalu melihatnya di rumah. Lalu mulai mendebatnya, bukan, tapi Juan akan mulai mengomentari banyak hal dengan kalimat-kalimat yang pedas. Tidak mengenakan hati. Lara mengerti jika pagi hari, Juan akan mandi dengan air hangat dan menghabiskan sabun cair beraroma ceri sedikit lebih banyak. Lalu lelaki itu keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di pinggangnya sementara bagian atas terekspos. Selanjutnya, ia akan menengok Lara di dapur tanpa mengatakan apa-apa. Bahkan ucapan selamat pagi atau sedang masak apapun tidak. Ya, Allah. Bagaimana ia bisa berkonsentrasi memasak dan mengatakan dirinya tidak apa-apa? Lara menggelengkan kepala, meletakkan mawar-mawar segar di dalam vas bunga. Lalu memindahkannya di ruang tengah. Selanjutnya ia membungkus beberapa pakaian kotor. Memasukkannya di dalam mesin cuci mini yang ia temukan di teras belakang rumah. Beberapa saat kemudian mesin cuci menggeram. Berputar-putar. Mungkin itu adalah bayangan pikirannya yang sedikit lebih pusing dari hari-hari sebelumnya. Sebenarnya, Lara bosan untuk bersitegang dengan Juan. Lelaki itu tak memberikan sedikit pun kesempatan untuk berbicara dengan santai. Jawaban Juan selalu pendek, malas-malasan, dan terkadang malah tidak menjawab pertanyaannya. Lara jadi merasa tembus pandang. Kehadirannya di sini seperti tidak ada artinya untuk Juan. Lara jadi rindu kuliah, tertawa-tawa bersama teman-temannya, atau kejar-kejaran dengan dosen pembimbingnya yang sibuk. Tapi, beberapa saat sebelum menikah, Mama mengatakan jika ia harus mengambil cuti setidaknya 1 semester. Tidak mungkin ia bolak-balik, tretes, Malang hanya untuk kuliah dan meninggalkan tugas barunya sebagai istri. Jadi, Lara mengalah dan melipat mimpinya sementara waktu. Lara mengembuskan napas panjang, mengambil cucian basah, dan mulai menjemur di halaman belakang. Ada tempat jemuran kecil yang sepertinya memang disediakan di sana. Tak berapa lama pekerjaannya sudah selesai, dan ia ingin sedikit merebahkan diri di tempat tidur. Lara mengenyakkan tubuhnya, dan mengembuskan napas panjang. Ia ingin memeriksa gawainya, tapi sedari pagi ia kehabisan baterai. Hari ini ia harus bermain petak umpet. Yah, setidaknya ia tak mendengar umpatan Juan di pagi hari. Bukankah, pagi adalah awal dari segalanya? Kenapa lelaki itu tidak berzikir saja ketimbang berkomentar tajam? Lara seperti ingin membawa Juan ke seorang ustaz dan belajar bersama dengannya tentang banyak hal. Namun, mana mungkin itu terjadi? Lara merasa Juan tidak pernah menyukainya, apalagi mencintainya. Aku ke sini untuk bekerja, Lara. Sedangkan kamu, untuk apa di sini? Saat itu Lara tahu Juan sedang menyindirnya. Namun, ia berpura-pura tak mengerti. Ah, kalimat itu seperti sore yang pekat di sebuah sudut Taman Asoka. Matahari sudah nyaris tenggelam, dan sinarnya tak mencapai rerumputan. Muram dan tak menawarkan apapun. Seperti sebuah lorong panjang nan gelap tanpa ujung. Lara bergidik. Ia tak menyukai hal-hal yang bersifat suram. Sama seperti ia tak menyukai jika memang Juan tak menginginkan kehadirannya di sini. Di sudut hatinya, bersama rona kemerahan yang hilang di tepi barat, Juan meletakkan tas kerjanya di ruang tamu. Ia tak mengetuk pintu. Sesaat lalu, rintik hujan turun namun tak terlalu deras. Ia pulang sedikit terlambat. Tentu saja, bukan karena hal-hal konyol tapi memang kali ini banyak yang harus ia siapkan. Mungkin besok ia juga harus ke lapangan memeriksa pengecoran beton dan pondasi untuk kolam buatan. Rumah begitu sunyi. Ia hanya mencium aroma segar dari bunga mawar yang sepertinya diletakkan tak jauh dari ruang tengah. Juan menoleh ke rak sepatu. Ia lega mendapati boots dan sandal Lara terpasang manis di sana. Tiba-tiba ia merasa konyol. Benar apa yang dikatakan Mama tadi siang. Lara ingin menghindarinya. Juan sudah berdiri di depan kamar tidur Lara. Ia tak bisa mendengar apapun. Mungkin gadis itu sudah tertidur. Ini baru pukul 8 malam.
Biasanya mereka makan malam pada pukul 7. Juan ingin membuka pintu kamar Lara. Namun, ia mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin mengganggu gadis itu. Juan meletakkan tas, MacBook, dan jaket di kamarnya. Berganti baju, dan mencuci tangan. Ia berjalan perlahan ke ruang makan. Di meja sudah ada menu makan malam yang sepertinya lezat. Ayam panggang, tumis sawi, tempe tahu goreng, dan buah-buahan yang ditata rapi. Dengan berat hati Juan duduk, menatap menu makan malamnya. Ia menoleh, mungkin Lara menyusulnya kemari. Tiba-tiba dengan spontan ia berdiri cepat, menghampiri kamar Lara. Membuka daun pintu dengan perlahan, nyaris begitu hati-hati. Cahaya temaram kekuningan berpendar dari lampu di samping tempat tidur, memberi nuansa lembut dan temaram. Lara tampak tidur dengan tenang. Matanya terpejam erat, selimutnya menutup tubuhnya hingga dagu. Mungkin gadis ini kedinginan. Juan masuk dengan langkah sangat hati-hati, seperti berjalan di atas kaca. Ia membuka lemari menemukan selimut tebal di bagian bawah. Ia duduk di tepi tempat tidur Lara. Persis seperti kemarin malam. Ia membentangkan selimut dan menyelimuti tubuh Lara. Ia mengerti, jika gadis itu tak bisa menemukan selimut tebal yang letaknya agak tersembunyi. Tapi, Juan tahu, ia pemilik resor ini, bahkan hingga bagian yang begitu detail ia mengetahuinya. Lelaki itu tersenyum tipis. Aku tahu kamu sedang menghindariku, Lara, bisik Juan. Tangannya tiba-tiba terulur dan mengelus pipi Lara. Hangat pipi Lara yang bersentuhan dengan ujung jemarinya, menciptakan sensasi aneh yang tidak diundang.